Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Mutiara hikmah di kesempatan sore hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, mewajibkan kita bahwasanya kita tidak boleh menyembah, kita tidak boleh sujud, kita tidak boleh mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dilanjutkan dengan ayat wabil walidaini ihsana. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Disandingkan berbakti kepada orang tua dengan tauhid, menunjukkan betapa tingginya nilai bakti kepada orang tua. Sehingga ada banyak riwayat diantaranya bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menggantungkan keridoannya pada ridho orang tua. Ridallah fi ridol walidain wa suhtullah fi suhtihima. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Sekalipun kita ibadah sholat hebat luar biasa, sekalipun kita haji tiap tahun, andai kata umroh tiap bulan, sholat sunnah, puasa sunnah nggak pernah ketinggalan, tapi kita pernah membuat sakit hati orang tua kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ridho dengan kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan rahmatnya kepada orang yang durhaka kepada orang tua. Sebuah kisah yang sangat populer yang langsung dilakukan oleh sahabat Nabi, sahabat mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan sahabat Alqamah. Alqamah adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadahnya luar biasa. Bahkan beliau adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi suatu ketika ibundanya tersinggung karena mendahulukan istrinya, memprioritaskan istrinya, sesekali menyinggung perasaan ibundanya. Namun apa yang terjadi pada sahabat Alqamah? Ternyata ketika Alqamah mau meninggal nggak bisa ngucapin la ilaha illallah dalam sekaratnya. Singkat kisah dan singkat cerita, dan kita sudah paham cerita tersebut. Akhirnya ibundanya ridho, rela, baru dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka jangan sepelekan nilai bakti kepada orang tua. Beruntung buat kita yang masih punya orang tua, cari kebahagiaannya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak naik ke mimbar, Nabi amin 3 kali. Setelah selesai beres, sahabat nanya, apa yang terjadi kok Nabi amin 3 kali? Ternyata malaikat Jibril berdoa dan memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengamini doanya. Dan di antara salah satu doanya adalah orang yang ditakdir mendapati kedua orang tuanya, namun dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu orang yang celaka. Nabi mengucapkan amin. Bayangkan, yang berdoa malaikat Jibril, yang mengamini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya tidak ada kebahagiaan bagi orang yang pernah menyakiti hati orang tua. Bersyukurlah buat yang masih ada orang tuanya, bahagiakan. Dan untuk kita yang orang tua telah tiada, maka jangan lupa doakannya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Semoga orang tua kita mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga orang tua kita tidak Allah matikan kecuali setelah kita membahagiakannya, membuat ridhonya, sehingga kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.